Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Indah Purwanti MT selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pandangan filosofis tentang epistemologi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Ayu Zahiroh NIM 4318058, Muzayyinatul Nur Aliyah NIM 4318078, Rozika Banat NIM 4318080, dan Ulfa Fatimah NIM 4318088. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai filosofi tentang epistemologi. Yang pertama yaitu pengertian. Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Dengan demikian, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikatnya pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Menurut Simon Blackburn, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti kata atau pembicaraan atau ilmu, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Dalam epistemologi Islam, bagaimana Islam melahirkan pengetahuan atau teori kebenaran menyangkut metode, kemungkinan-kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi, landasan, serta prosedurnya seperti tingkat validitas dan reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu aliran-aliran epistemologi. Ada beberapa aliran yang berbicara tentang ini, di antaranya yang pertama empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya dan bisa dikembalikan kepada kata Yunaninya. Pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Manusia tahu es dingin karena manusia menyentuhnya, gula manis karena manusia mencicipinya. Yang kedua yaitu rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia, menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal penangkap objek. Rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Yang ketiga ada positivisme. Indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Nah, alat bantu itulah bagian dari aliran positivisme. Yang keempat ada intuisionisme. Tidak hanya indera yang terbatas, akal pun juga terbatas.
Hanya dengan menyadari kekurangan ini, kita bisa mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Yang kelima ada kritisme. Semua pengetahuan bersumber pada akal, tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Metode ini biasa kita sebut dengan metode kritis. Yang keenam ada idealisme, suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut idealisme karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori dan deduktif dapat diperoleh dari manusia dengan akalnya. Yang selanjutnya ada pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Pengaruhnya yaitu yang pertama, epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, mulai dari filsafat dan ilmu murni, bahkan sampai ilmu sosial. Yang kedua, memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu dipandang dari keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai mereka. Yang selanjutnya menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam, sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi menjadi modal dasar dan alat yang strategis dalam merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, pengaruhnya yaitu senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi, menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran-pemikiran secara epistemologis, yaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu, perangkat-perangkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan sesuatu itu, dan lain sebagainya. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai pandangan filosofi tentang epistemologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.